Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Episode 5 kali ini benar-benar chaos parah. Asli, banyak sekali mayat pada episode kali ini. Oke, jadi sebelumnya episode 5 My Hero Academia season ke-6 sudah rilis Sabtu kemarin. Dan ya, episode ini cukup booming karena akhirnya kehancuran yang sudah lama ditunggu-tunggu akhirnya terjadi di episode 5 ini. So, tak perlu banyak basa-basi lagi. Di konten kali ini akan kita breakdown episode 5 season ke-6. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Episode 5 dibuka dengan lanjutan pertarungan di laboratorium Dr. Garaki. Dan setelah itu, si Garaki akhirnya bangkit dari mati surinya. Di tempat lain, ada Tokoyami yang sedang berupaya untuk menyelamatkan Hawks dari ancaman pembunuhan Dabi. Kemudian di markas Paranormal Liberation ini juga terjadi kekacauan. Beralih ke lokasi lain lagi, kini di perkotaan memperlihatkan kita Deku yang sudah diberitahu oleh pewaris pertama kalau dia harus menghentikan si Garaki. Tak lama setelahnya, akhirnya yang ditakutkan pun terjadi, yakni si Garaki yang memakai DK yang sudah awakening, sehingga menghancurkan kota dalam waktu singkat. Buset, parah banget. Di sisi lain, Deku dan yang lainnya berusaha menghentikan DK, tapi itu sia-sia cuy. Dan pada akhirnya, banyak hero yang tewas oleh serangan DK. Di akhir, si Garaki ternyata berusaha diambil alih oleh All For One, dan episode 5 pun selesai. Sekarang kita masuk di breakdownnya. Jadi episode 5 ini mengadaptasi chapter 271 sampai chapter 273. Lalu kita awali dengan kebangkitan si Garaki. Jadi setelah terjadi konfrontasi di alam Vestige Quirk, si Garaki akhirnya sudah secara resmi dan seremonial menjadi All For One yang baru. Bangkitnya si Garaki ini sebenarnya sudah menjadi kepastian bagi si Garaki. Meskipun dia terlihat sudah mati suri di episode kelima ini, tapi akan ada 1001 cara bagaimana agar si Garaki bangkit dari mati surinya. Ini saya jelaskan karena banyak yang menuduh kalau kebangkitan si Garaki disebabkan karena kecerobohan Exless yang tidak mengevakuasi mayat si Garaki. Padahal tidak cuy, sebab level si Garaki di sini sudah bukan manusia biasa lagi. Dan juga bakal ada bantuan internal dari All For One untuk menghidupkan si Garaki dari mati surinya. Sehingga Exless di sini bebas dari tuduhan human error akibat bangkitnya si Garaki. Kemudian kita beralih ke pertarungan antara para hero melawan Haikenomu. Di sini salah satu Haikenomu yakni Woman mengeluarkan semacam cairan korosif untuk menyerang hero. Nah, quirk ini adalah quirk rupture, yakni kemampuan untuk membuat ledakan dengan meledakkan pahanya. Dan cairan ini fungsinya kurang lebih mirip dengan quirk Acid milik Acidomina. Kita kembali lagi ke si Garaki. Kini karena kedinginan, si Garaki membutuhkan mantel. Dan kebetulan mantel terdekat ada pada Exless. Dan langsung saja si Garaki hancurkan Exless dengan sekali sentuhan. Buset, kasihan banget Exless di sini. Oh ya, Exless ini adalah pro hero yang memiliki quirk laser, yakni quirk yang memiliki kekuatan untuk menembakkan tembakan laser pada matanya. Sekilas quirk ini mirip dengan tembakan laser mata milik Superman, tapi Exless hanya memilikinya di mata kanan. Harusnya si Garaki ngambil quirknya ya, kan keren juga tuh. Beralih ke markas Paranormal Liberation, kini Tokoyami memberontak demi untuk menyelamatkan Hawks. Ini disebabkan karena Tokoyami tahu kalau Hawks itu lemah terhadap api. So, maka dari itu dia berniat untuk menolong gurunya. Tapi ya, Tokoyami terlambat. Sayap Hawks kini sudah gosong. Dan ini akan bertahan sangat lama bahkan sampai di perang selanjutnya. Dalam artian dari insiden ini bakal melemahkan Hawks. Tokoyami yang ingin melawan juga nampaknya bakal sia-sia, sebab Dabi dengan api birunya adalah kelemahan alami bagi quirk Tokoyami, yakni Dark Shadow. Dark Shadow meski menjadi salah satu quirk dengan kemampuan di atas rata-rata, akan tetapi kelemahannya adalah cahaya. Semakin besar cahaya yang dihasilkan oleh lawan, maka semakin lemah pula Dark Shadow. So, maka dari itu di scene ini Tokoyami tak bisa apa-apa selain kabur, karena kelemahan alaminya ada di depan mata. Kemudian ada scene yang sekilas memperlihatkan Dabi terbang dengan api di kakinya. Nah, jurus ini adalah copy paste dari jurus terbang ala Endeavor, di mana Dabi selama hidupnya telah berlatih gila-gilaan dengan cara meniru seluruh jurus-jurus Endeavor. By the way, mengenai quirk milik Dabi ini sudah pernah kita bahas, silakan singgah jika berkenan. Di saat sebelum Tokoyami dibakar, untungnya ada serangan es secara tiba-tiba, dan ini disebabkan oleh quirk milik Getten yakni Ice Manipulation, dan quirk ini sudah awakening. Maka tak heran serangan es Getten mampu membuat Monto Lady yang setinggi Ultraman bisa terhempas dengan mudah. Kita beralih ke dalam basement. Kini ada Gigantomachia yang merasakan sensasi aneh. Nah, sensasi yang dirasakan oleh Gigantomachia ini adalah perasaan di mana majikannya dalam hal ini All For One telah dibangkitkan. Tapi sebenarnya yang bangkit di sini adalah Shigaraki Tomura. Nah, mengapa demikian? Ini karena Machia sebelumnya sudah percaya dengan Shigaraki saat berhasil menghancurkan satu kota di Arc Metal Liberation. Dan kini Machia semakin excited karena Shigaraki sudah memiliki All For One dalam tubuhnya. Ini juga sekaligus mengonfirmasi bahwa All For One di saat yang sama sudah mulai menyatu bersama dengan sosok Shigaraki. Dan nanti menuju akhir episode ini akan semakin ditunjukkan.
Beralih ke perkotaan, kini ada Deku yang secara tiba-tiba diajak komunikasi oleh pewaris pertama. Dan ini adalah fenomena yang aneh, sebab biasanya Deku hanya berkomunikasi dengan para pewaris One for All dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tapi kali ini, karena kondisinya benar-benar urgent, maka Shigaraki Yoichi atau pewaris One for All pertama langsung memperingatkan ke Deku untuk menyelamatkan orang-orang. Nah, tahukah kalian sebenarnya di sini nih, Deku secara samar-samar sudah sedikit bisa memakai Quick Danger Sense milik pewaris keempat. Karena selain diperingatkan, Deku juga merasakan bahaya yang sebentar lagi datang, sama persis dengan kekuatan Danger Sense, yakni merasakan potensi bahaya. Tapi nampaknya di episode ini belum diperlihatkan secara terbuka. Kembali lagi ke dalam laboratorium, akhirnya Shigaraki mulai penghancuran dengan memakai Decay. Akibatnya seluruh isi laboratorium hancur berantakan. Hancur beneran cuy, gak ada yang selamat kecuali para hero yang bisa terbang. Dari insiden ini akhirnya memakan banyak korban, mulai dari Haikenomu dan juga para hero. Salah satu hero yang tewas di sini adalah Crush, yang tewas karena masih sempat-sempatnya untuk menyelamatkan Aizawa. Buset, kasian banget. Penghancuran Decay ini belum selesai kawan-kawan. Decay kemudian menjalar keluar sampai menghancurkan satu bukit dan beberapa kota dalam satu sentuhan. Para hero yang di perkotaan juga akhirnya ikutan tewas, dan meskipun Pixie Bob sudah memblokir Decay, namun usaha itu tetap sia-sia. Nah, mengapa Decay bisa sekuat itu? Disebabkan karena Decay sudah awakening di season 5 kemarin, dan Decay sudah bercampur dengan All For One. Quirk ini benar-benar bencana, sangat-sangat parah serangannya. Jadi kapan-kapan sepertinya harus kita bahas Quirk Decay ini. Belum selesai sampai di situ, efek Decay ini akhirnya sampai di hadapan Deku. Dan untuk itu, Deku dengan 45% One for All berniat ingin menghambat laju pembusukan Decay. Tapi sayang sekali, usaha itu sia-sia. Oh ya, di sini Deku sudah menguasai 45% One for All, karena sebelumnya selama 3 bulan Deku berlatih di agensi Endeavor, sehingga memperkuat One for All di saat yang sama. Tapi sejauh ini Deku cuma bisa sampai 45% saja, dan itulah alasan mengapa Deku bakal membangkitkan quirk-quirk lain untuk menunjang 45% One for All. Nah, Decay akhirnya berhasil membuat porak-poranda sebagian kota. Terlihat kini gedung-gedung telah porak-poranda akibat Decay Shigaraki. Parah banget sih ini. Kemudian kita kembali ke Shigaraki. Kini Shigaraki mengambil beberapa peluru penghancur Quirk. Nah, peluru penghancur Quirk ini berasal dari Overhaul di season 4 sebelumnya, yang tujuannya untuk mematikan Quirk lawan secara temporal. Salah satu korbannya adalah Mirio. Nah, dengan peluru penghancur Quirk ini bakal digunakan oleh Shigaraki untuk mematikan Quirk lawan-lawannya, dan juga ini akan digunakan oleh All For One di perang selanjutnya. Setelah itu, Shigaraki kemudian merasakan suara All For One. Nah, kemunculan suara All For One ini adalah tanda kalau All For One mulai menjalankan misinya untuk mengambil alih tubuh Shigaraki. Sedikit penjelasan, pada dasarnya Shigaraki ini sedang berupaya dieksploitasi oleh All For One, karena All For One dengan tubuhnya yang sekarang adalah tubuh yang kurang sempurna. So, maka dari itu Shigaraki dengan All For One di sini sebenarnya sedang dieksploitasi demi kepentingan All For One sendiri. Dan episode 5 pun selesai. Episode ini sangat wow sekali karena gak tanggung-tanggung. Scene penghancuran Decay diperlihatkan dengan sangat baik. Entah berapa dana yang digelontorkan buat scene Decay ini. Tapi yang jelas episode ke depan bakal tak kalah lebih gila, di mana Gigantomachia akan ikut menimbulkan bencana. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apa yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.